كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الحاضرون hadirin muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia ini. Tentunya tidak ada tujuan yang mendasari datangnya kita ke tempat ini, melainkan dalam rangka untuk talabul ilmi, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, barakallahu fikum, kita masih di dalam pembahasan hadis yang kedua dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Jemaah yang saya muliakan, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang rukun yang kedua atau tingkatan yang kedua dari tingkatan agama, yaitu al-iman. Setelah kita jelaskan dan kita jabarkan tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Dan yang kedua adalah beriman. Di mana keimanan ini termasuk dari tingkatan agama yang mesti diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah bahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah siang hari ini kita akan membahas
rukun yang kedua dari rukun al-iman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi. Yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Bada'a bil malaikati qabla ar-rusul wal kutub li'annahum 'alamun ghaibi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai menyebutkan keimanan kepada malaikat. Setelah menyebutkan keimanan kepada Allah, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beriman kepada para malaikat. Sebelum disebutkan beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab. Ini alasannya kata para ulama adalah li'annahum 'alamun ghaibi. Karena para malaikat tersebut mereka adalah alam ghaib. Amma ar-rusul wal kutub fa'alamun mahsus. Adapun para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah alam yang di sini bisa dilihat dan disaksikan dengan hissi, dengan kasat mata. Kita bisa mendapatinya, berbeda dengan malaikat. Fal malaikatu la yadhharuna bil his illa bi idznillah azza wa jalla. Dan para malaikat tersebut tidak nampak secara hissiyah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu Jibril ala suratihi allati khuliqa alaihi." Aku melihat Jibril dengan wujud aslinya, walahu sittu mi'ah janah, di mana Jibril memiliki 600 sayap. Dan ini nampak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan bentuk manusia, sebagaimana di dalam hadis yang sedang kita baca ini. Barakallahu fiikum. Wa qad khalaqallahu al-malaikata min nur. Wa qad khalaqallahu al-malaikata min nur. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menciptakan para malaikat dengan cahaya. Mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kama thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim kitab Az-Zuhud, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hum la yatahjuna ila aklin wa syarab. Mereka itu para malaikat, dijelaskan oleh para ulama, mereka tidak butuh pada makan dan minum, tidak punya hawa nafsu. Tidak diberikan hawa nafsu jamaah yang dimuliakan Allah, karena nafsu itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada makhluk yang dinamakan dengan manusia. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, hawa nafsu itu lebih banyak mengajak kepada kejelekan. Sebagaimana datang di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan dengan kalimat ammarah. Kalau seandainya dikatakan amirah bisu, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa hawa nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Namun di sini Allah Azza wa Jalla mentakkidkan, menegaskan dengan Allah sebutkan dengan kalimat yang ada takkidnya, ammaratun bisu. Sama halnya seperti misalnya saya kasih sebuah contoh, ada seseorang dia memukul, maka dinamakan dengan apa? Dharib. Namun kalau dia sebagai tukang pukul, al-gojo, ini namanya apa? Dharrab. Dinamakan dengan dharrab. Ditasydid. Demikian pula di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Mereka, para malaikat, mereka tidak butuh kepada makan, tidak butuh minum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan mereka itu demikian. Dijelaskan oleh para ulama, wal malaika wal imanu bil malaika yatadhamman, beriman kepada para malaikat ini terkandung di dalamnya beberapa perkara, beberapa kewajiban, konsekuensi yang harus kita jalankan. Sehingga kita ini bukan cuma sekedar mengaku beriman kepada para malaikat, namun hakikat beriman kepada para malaikat tersebut tidak diketahui. Ini sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan yang sangat besar. Sama halnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, namun hakikat dari iman kepada Allah Azza wa Jalla ia tidak mengetahuinya. Ini keliru sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, beriman kepada para malaikat ini juga terkandung di dalamnya beberapa perkara yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui, dan harus kita yakini. Yang pertama adalah al-imanu bi asma'. Man 'alimna asma'ahum mithla an tu'mina bi anna hunaka malakan ismuhu Jibril. Yang pertama adalah beriman dengan nama-nama siapa yang kita ketahui dari nama-nama mereka. Tentunya dengan dalil Al-Quran dan dengan dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan melihat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Quranul Karim, seperti kita beriman bahwa di sana ada malaikat yang namanya adalah Jibril, yang dinamakan dengan Jibril. Ada malaikat yang disebutkan oleh para ulama namanya Mikail, Israfil, walaupun memang di dalam sanadnya tersebut ada sisi perselisihan di antara para ulama di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama, beriman terhadap nama-nama siapa yang telah kita ketahui dari nama para malaikat. Wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Yang kedua adalah an-nu'mina bima lahum min a'malin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tugas-tugas dan amalan-amalan mereka tersebut. Harus kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah, seperti Jibril diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan hujan.
musta'an. Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan apa? Wahyu. Afwan. Untuk menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari tugas salah satu dari malaikat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah Mikail yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas di mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Israfil diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniup sangkakala. Ya, kalau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan sur. Wallahu a'lam bishawab. Apa bisa diartikan sebagai sangkakala ataupun trompet atau yang semisalnya jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Sebagian muslimin mereka mengartikan as-sur di sini dengan sangkakala. Sebagian yang lainnya menyebutkan trompet. Wallahu a'lam bishawab. Namun bukan trompet seperti yang kita kenal hari ini. Ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, wa haula ats-tsalatsa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhum indama yastaftihu salat al-lail fayaqul Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. Nah, tiga malaikat ini jemaah yang dimuliakan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, sering sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama mereka ini. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salat beliau di malam hari, qiyamul lail. Doa al-istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil sampai akhir doa al-istiftah yang disebutkan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi doa al-istiftah itu banyak. Yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qiyamul lail adalah Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Israfil. Adapun yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat fardu, di dalam salat 5 waktu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir doa. Ya. Atau seseorang misalnya mau baca doa yang lainnya selama ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada hadisnya tidak bermasalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai di sini hadisnya. Dia baca ini tidak bermasalah, dibolehkan. Namun ketika seseorang bisa lebih jauh meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah, tentunya ini merupakan perkara yang sangat utama dan afdal. Di dalam salat fardu dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Di dalam salat malam dia membaca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil dan sebagainya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini di antara nama-nama para malaikat. Di antara nama-nama ataupun tugas para malaikat yang mereka diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Dan masih banyak yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah yang tidak disebutkan namanya. Tugas-tugas para malaikat, mereka yang diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla.
ada yang malaikat ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut arwah ruh manusia. Sebagian kaum muslimin menamakan dengan siapa? Israel. Namun yang lebih cocok namanya adalah Malakul Maut. Yang lebih cocok namanya adalah Malakul Maut. Ya. Ini yang lebih rajih dari pendapat-pendapat para ulama. Lebih cocok kita katakan Malakul Maut. Adapun Israel ini diperselisihkan kesahihan hadisnya oleh para ulama. Ada di sana para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan mayit di dalam kubur. Lebih dikenal dengan nama apa? Munkar Nakir. Jadi ini datang banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Ini yang kedua dari pokok keimanan kepada para malaikat. Beriman terhadap tugas-tugas malaikat tersebut. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebagian para ulama ada di antara mereka yang menambah, ada di antara mereka yang menambah dari pokok keimanan kepada para malaikat. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa para ulama al-mu'asirin di zaman kita ini, yaitu beriman dengan apa yang mereka miliki dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman bahwasanya malaikat tersebut mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka jalankan perintah tersebut. Setiap kali mereka mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, tidak pernah mereka membangkang, tidak pernah mereka menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mereka melakukannya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, mereka menjalankan, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengamalkan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan para malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang bermaksiat kepada Allah dari hamba-hambanya adalah manusia. Kemudian iblis alaihi la'natullah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian para ulama yang lainnya ada yang menambah, termasuk dari pokok keimanan kepada para malaikat adalah beriman dengan jumlah para malaikat yang disebutkan nama-nama mereka itu di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita tidak tahu siapa nama mereka, berapa jumlah mereka, ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Lebih banyak. Dan datang dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit untuk mengambil fardu salat 5 waktu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
berada di langit yang ketujuh. Lalu Jibril meminta kepada penjaga langit dari kalangan malaikat untuk dibukakan pintu. Setiap pintu langit itu ada yang menjaganya. Fastaftaha Jibril. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Faqala man ant. Lalu malaikat penjaga langit tersebut mengatakan, siapa engkau? Qala ana Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, aku adalah Jibril. Qala wa man ma'ak. Lalu malaikat penjaga pintu langit itu bertanya lagi, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad. Jibril mengatakan, bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala qad bu'itha ilaik. Apakah ia telah diutus untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Jibril mengatakan iya. Kemudian dibukakan pintu langit yang ketujuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ana bi Ibrahim musnidan dhahrahu ila Baitil Ma'mur." Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba beliau bertemu dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini adalah qiblah as-samawiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhuluna kulla yawmin." Masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70,000 malakin. Sebanyak 70.000 malaikat. Dan mereka tidak pernah kembali. Terus tiap hari demikian. Datang berganti hari, datang 70.000, masuk ke dalamnya, mereka tidak pernah keluar. Iya. Datang lagi 70.000 untuk keesokan harinya. Demikian sampai yaumul qiyamah. Dari sini para ulama mereka mengambil kesimpulan bahwa jumlah para malaikat itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Adapun detailnya berapa jumlah mereka kita tidak tahu. Berapa jumlah mereka dengan pasti kita tidak mengetahuinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan kepada kita. Nabi tidak mengabarkan kepada kita. Dan ini semuanya jemaah yang dimuliakan Allah, termasuk dari hikmah kita mengenal dan beriman kepada para malaikat adalah hikmahnya adalah menunjukkan besarnya dan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan maha besarnya Allah, maha agungnya Allah Azza wa Jalla, maha perkasa dan mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya. Allahu a'lam bissawab. Faqala, kemudian yang berikutnya adalah wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Nah, ini yang ketiga dari rukun al-iman. Yang dimaksud dengan Alkitab, Al-Kutub di sini adalah Al-Kutub As-Samawiyah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Nah, kita harus beriman dengannya jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi. Adapun giliran beramal, menjalankannya, kita tidak diwajibkan kecuali dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Adapun kalau di sana ada syariat umat terdahulu yang sama dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini maknanya kata para ulama, kita menjalankannya dalam rangka untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menjalankan syariat umat terdahulu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, beriman kepada kitab-kitab al-munazzalah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ini juga memiliki minimalnya ada 4 pokok keimanan yang harus kita ketahui dan kita yakini.
Ada 4 pokok keimanan yang harus kita yakini. Yang pertama, an-nu'mina bi anna Allah Ta'ala anzala 'ala ar-rusuli kutuban wa annaha min indillah. Ya. Yang pertama adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dan semuanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sebutkan tadi dari Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Adapun kitab-kitab selain Al-Quran itu semuanya sudah diganti-ganti, telah ditukar-tukar, ditambah-tambah oleh manusia hari ini. Injil saja itu ya terdapat perselisihan ataupun kitab yang sangat banyak. Masing-masing dari kelompok mereka itu memiliki kitab yang mereka namakan dengan Injil dan berbeda dengan apa yang dimiliki oleh sebagian mereka yang lainnya dari kaum Nasara. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nu'mina bi sihhati ma fiha min akhbar ka akhbaril Quran wa akhbar ma lam yubdal atau yuharraf min al-kutub as-sabiqah. Yang kedua adalah beriman dengan kesahihan apa yang ada di dalamnya, seperti kabar yang ada di dalam Al-Quranul Karim ataupun kabar yang ada di dalam kitab-kitab yang lainnya yang belum diganti dan belum ditahrif, dirubah, diselewengkan. Namun sulit kita dapatkan hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, ada kitab sebelum turunnya Al-Quran yang masih murni sebagaimana diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka sudah merubah kitab-kitab mereka tersebut jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sudah mereka ubah. Apalagi hari ini. Yang ketiga, an-nu'mina bima fiha min ahkamin idza lam tukhalif syari'atana 'ala al-qaul bi anna syar'a man qablana syar'un lana wa huwa al-haq. Yang ketiga adalah beriman dengan apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum seperti hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang tidak menyelisihi syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ada syariat di dalam kitab sebelum Al-Quran menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla, menyelisihi Al-Quranul Karim, maka syariat tersebut tidak bisa dijalankan dan tidak boleh diamalkan. Karena telah datang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyin aw nasrani yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun mendengar aku telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla, baik dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka ia termasuk dari penghuni neraka Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kewajiban bagi kita untuk beriman dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Kutub, khusus Al-Quranul Karim dan juga kitab-kitab yang lainnya, selama hukum tersebut tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, yang keempat adalah
an nu'mina bima 'alimna min asma'iha, beriman dengan apa yang kita ketahui dari nama-nama kitab tersebut, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, wa suhuf Ibrahim, wa suhuf Musa, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa. Ya, semuanya ini harus kita yakini bahwa nama-nama itu adalah benar. Adapun giliran kita beriman, kita menjalankannya sehari-hari, tidak boleh kita menjalankan kecuali apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Tersisa beberapa poin yang lainnya: beriman kepada para rasul, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada at-takdir. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang lainnya biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini kajian kita, dan hari ini insyaallah tidak kita buka sesi tanya jawab. Semoga apa yang kita baca ini ada faidah dan manfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.